Selamat datang di Mentari Mingguan edisi preview kedua untuk 6 sampai 10 April 2015. Pertama-tama kita akan membahas putar IHSG Weekly Performance untuk 30 Maret sampai 2 April 2015. IHSG menyentuh high di 5.518,675 dan menyentuh low di 5.438,656. Dan di minggu ini pada 2 April closing IHSG ditutup di 5.456,399 dan selama seminggu ini IHSG memberikan performance-nya naik 1,10%. Dan selanjutnya adalah global data update untuk Asia market yang closing di 3 April 2015. Yang pertama adalah Singapura berhasil ditutup di 3.453,75 atau naik 6,73 poin atau naik 0,2%. Nikkei Jepang naik 1,46%. Hang Seng atau di Hong Kong 0,77% menguat, dan di China 0,41% menaik. Dan selanjutnya adalah Global Data Updates Overview untuk closing 3 April 2015. Pertama, DJIA atau Dow Jones Industrial Average ditutup di 17.763,24 atau naik 65,06 poin atau menguat 0,37%. Selanjutnya adalah S&P 500 menguat di 0,35%. Rupiah menguat 0,13%, berakhir di 13.020. US Dollar Index turun 0,77%. Crude Oil WTI turun 1,9%. Gold turun 0,09%. Coal stagnan. Crude Palm Oil stagnan. Euro USD naik 0,81% dan USD Yen turun 0,65%. Selanjutnya adalah top gainers berhasil diperoleh oleh MAPI, Trio, dan IRTX. Dan selanjutnya adalah top loser yaitu Roda, TFCO, dan Naga. Dan selanjutnya adalah 10 trading value terbesar. Dan berikut ini akan saya sampaikan tentang kalender bursa 6 sampai 10 April 2015. Berikut informasinya. Dan selanjutnya dan masih lanjut. Oke, itu dia kalender bursa 6 sampai 10 April 2015. Untuk selanjutnya adalah regional highlights this week atau sentimen-sentimen regional yang bisa mempengaruhi IHSG dan saham. Yang pertama adalah OJK khawatirkan pengaruh dolar terhadap kredit perbankan. Kedua, dari PLN tarif listrik non subsidi naik. Merz Indonesia berencana stock split pada pertengahan tahun ini. Merz akan bagikan dividen Rp6.500 per saham. Pemerintah akan memberikan perlindungan kepada Krakatau Steel. Dari BPS, inflasi inti masih tinggi. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi terhambat infrastruktur. Dan selanjutnya adalah global news this week 6 sampai 10 April 2015. Untuk Senin 6 April 2015 pukul 9 malam akan ada berita ISM non-manufacturing PMI dengan previous 56,9 dan forecast 56,6. Selanjutnya Selasa 7 April ada RBA rate statement
Selanjutnya masih di 7 April ada job openings. Kamis 9 April ada FOMC meeting minutes. Selanjutnya 9 April Kamis akan ada unemployment claims. Jumat akan ada FOMC member locker speaks. Selanjutnya Jumat 10 April akan ada import price. Oke. Dan sekarang saya akan membahas tentang review IHSG dan proyeksi IHSG. Baiklah, di sini kami akan mereview tentang IHSG atau di sini disebut composite. Di sini saya menggunakan software Chart Nexus. Baiklah, jika dilihat di sini ada pola dan saya perlihatkan dulu polanya. Di sini adalah pola flag, pattern flag. Yang mana kalau pattern ini di uptrend resistennya ini udah di break oleh satu candle ini, berarti dia potensial akan naik. Dan selanjutnya di sini ada swing low di lingkaran hitam ini, ada swing low. Dan kalau ada swing low biasanya berpotensial akan naik juga. Untuk selanjutnya, jika diukur menggunakan Fibonacci, kemarin saya udah ukur menggunakan Fibonacci, IHSG berpotensi minggu ini menyentuh di 5591 atau sekitar naik dari closing ini sini, berpotensial naik sekitar 2,5% untuk minggu ini. Dan ini bisa dan hal ini didukung juga oleh beberapa indikator. Yang pertama ada MACD. MACD di sini terlihat dia masih potensial, masih berpotensial untuk naik. Dan selanjutnya adalah saya akan bahas tentang rekomendasi saham untuk minggu ini. Rekomendasi saham pertama adalah PT Aneka Tambang atau Antam. Berikut adalah company profile-nya atau sekilas seputar Antam. Oke. Saham pertama kita adalah Antam Aneka Tambang. Di sini kita bisa lihat Antam memiliki pattern juga, yaitu falling wedge. Inilah patternnya. Di sini falling wedge dan Antam sendiri sudah membreak up trend resistennya ini, dan dia juga sudah up dan jika Antam sudah break up trend resistennya, berarti dia potensial untuk naik. Dan di sini terbukti Antam sudah break dari up trend resistennya. Hal ini didukung juga dengan ini MA moving average. Di sini ada MA5 warna biru dan MA10 warna hijau yang berpotensi untuk golden cross. Dimana kalau ini udah golden cross, berarti dia potensial untuk naik. Dan selanjutnya untuk buy, take profit dan stop loss bisa untuk buy bisa di sini closing di 910, berarti untuk buy di sekitaran 895 sampai 925. Untuk take profit bisa di sini di area supply zone-nya sekitar 970 sampai 983. Untuk stop loss sendiri bisa di support pertamanya, yaitu di 850, sekitar 850-an. Dan untuk Antam sendiri dia berpotensial naik, juga didukung oleh MACD. Yang mana MACD ini dia sudah golden cross, dan kalau sudah golden cross kayak gini dia berpotensial untuk naik menyentuh area take profitnya di sini. Dari stokastik juga bisa dilihat dia berpotensial untuk naik karena udah di area oversold, yang mana dia akan menuju area overbought di sini.
Dan kalau kita buy di area sini dan menyentuh take profit sekitar 6,7% sampai sekitar 8% bisa kita dapatkan dalam seminggu ini. Dan selanjutnya adalah rekomendasi saham PT Adaro Energi Tbk atau Adro. Berikut adalah sekilas atau profil dari PT Adaro Energi Tbk dengan kode ADRO. Dan selanjutnya adalah rekomendasi saham Adaro Energi atau ADRO. Di sini bisa kita lihat untuk Adaro sendiri sudah membentuk swing low di sini. Yang mana swing low adalah salah satu indikasi bahwa Adaro bisa naik. Selanjutnya bisa dilihat ada MACD. Dia sudah golden cross yang mana dia berpotensial untuk naik. Dan untuk Adaro sendiri bisa buy di area dia closing di 980, bisa beli di 965 sampai 995 dengan target pertama adalah di sini 995 sampai 1005, atau bisa di resisten pertamanya yaitu di 1035. Yang mana kalau kita ukur dengan persentase, jika dia menyentuh sini sekitar 1,4% kita dapatkan, atau 2,5% di 1005, dan dia bisa saja sampai ke resisten pertama yaitu sekitar 5,4%. Untuk stop loss sendiri bisa di support pertama yaitu pada 935. Dan rekomendasi saham ketiga adalah PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau dengan kode MIKA. Berikut adalah sekilas atau profil dari MIKA. Dan selanjutnya adalah rekomendasi saham MIKA atau Mitra Keluarga Karya Sehat. Saham ini baru IPO 24 Maret yang lalu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa MIKA membentuk pattern juga, yaitu pennant. Yang mana di sini candle-candle ini semakin menyempit dan berpotensial besok untuk naik. Di sini kita bisa copy paste dari pergerakan ini sekitar segini, kita tarik lagi ke sini, dan MIKA berpotensial untuk menyentuh area 27.225-an atau sekitar 20,8%. Oke, sekian rekomendasi sahamnya. Terima kasih. Dan sumber-sumber yang kami pakai dalam mentari mingguan ini adalah IDX, TradingView, RTI, Investor Daily, Berita 1, IQ Plus, Kontan, dan Wikipedia. Kritik dan saran sangat dipersilahkan. Silahkan kirim kritik dan sarannya ke mentari.divriset@gmail.com. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyajian dan penyampaian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube kami.